Romo dan teman-teman, pada kesempatan ini kita akan dihantar pada dua tema besar, yakni bangkitnya idealisme Jerman yang nanti akan dibawakan oleh Hegel, dan juga positivisme yang nanti kita kenal dengan tokoh besarnya itu Auguste Comte. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama masuk ke dalam ide besar ini. Yang pertama kita akan mengenal idealisme absolut Hegel. Idealisme Jerman menemukan rasasannya yang paling akbar, yaitu dalam diri Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang hidup dari tahun 1770 sampai dengan 1831. Dia lahir di Stuttgart 27 Agustus 1770 dan meninggal di Berlin 14 November 1831. Pada usia 18 tahun, dia menjadi mahasiswa teologi. Di sana, dia bergaul dengan Schelling dan penyair Hölderlin, yang keduanya menaruh simpati pada Revolusi Prancis. Sejak muda, Hegel sudah menaruh perhatian pada hubungan filsafat dan teologi. Tetapi, para profesornya kurang menghargai gagasan-gagasan orisinalnya. Sesudah meninggalkan kuliahnya, dia menjadi seorang tutor pada keluarga bangsawan di Bern, Swiss, lalu bertolak ke Frankfurt. Pada masa-masa ini, antara tahun 1793 sampai 1800, dia menghasilkan tulisan-tulisan teologisnya. Pada tahun 1801, Hegel mengajar di Universitas Jena. Di sini dia bekerja sama dengan Schelling dalam penyuntingan sebuah jurnal filsafat. Di sini juga dia menerbitkan adikaryanya yang termasyhur, Fenomenologi Roh. Sesudah itu, dia menjabat selaku rektor di Gymnasium, kota Nuremberg. Di kota ini, dia menerbitkan ilmu pengetahuan logika. Reputasinya sebagai seorang filsuf meningkat ketika dia mengajar di Heidelberg. Di situ, dia menerbitkan karya sistematis dan komprehensifnya, Ensiklopedia Ilmu Filsafat dalam ringkasan. Sesudah itu, tahun 1818, dia mengajar di Berlin. Di situ dia menerbitkan karyanya, Garis Besar Filsafat Hukum. Hegel memiliki minat dalam teologi. Minat ini ternyata mewarnai filsafatnya di kemudian hari. Di sini, usaha Hegel untuk memulihkan kesatuan asali yang lenyap dalam agama Kristen. Dalam pandangannya tentang agama, Hegel mempersoalkan paham agama yang disebarkan oleh pencerahan, yaitu agama Kristen adalah sebuah agama rasional. Menurutnya, agama rasionalisme itu justru membuat para penganutnya tercerabut dari semangat kebudayaan. Dia mencontohkan agama Yunani kuno yang mengakarkan diri pada semangat rakyat dan terintegrasi dalam kebudayaan Yunani. Dengan demikian, ide normatif Hegel adalah sebuah agama yang menjadi totalitas etis yang mencakup baik kejeniusan maupun semangat rakyat Jerman. Hegel memahami Allah dan manusia itu antara yang terbatas dan yang tak terbatas pada hakikatnya adalah sebuah kesatuan yang utuh. Tetapi dalam perrealisasiannya selalu saja muncul problem alienasi dan oposisi di antara keduanya. Hegel lalu berusaha keras untuk menemukan kembali kesatuan asali yang lenyap itu, sebuah totalitas etis. Problematik ini diangkat menjadi tema sentral dalam filsafatnya, selanjutnya dalam bentuk idealisme. Hegel berpendapat bahwa tujuan dasariah filsafat adalah mengatasi oposisi-oposisi. Baginya, oposisi-oposisi macam ini tidak memuaskan pikiran, dan menurut Hegel, kepentingan dasariah dari rasio adalah mengusahakan kesatuan utuh dari oposisi-oposisi itu. Rasio selalu ingin mencapai yang absolut. Karena itu, Hegel ingin merumuskan yang absurd itu secara filosofis. Namun, dia menemukan persoalan. Kalau mau dirumuskan secara filosofis, tidak ada jalan lain kecuali lewat refleksi. Padahal, refleksi termaksud dalam intelek yang beroperasi dengan data indrawi. Hegel mengatasi itu
dengan mengangkat refleksi akan yang absolut itu ke taraf rasio atau intuisi intelektual. Di sini dia menggabungkan refleksi dan intuisi menjadi spekulasi filosofis. Titik tolak bagi idealisme Hegel kemudian adalah yang absolut. Yang absolut adalah totalitas, seluruh kenyataan. Hegel memahami seluruh kenyataan ini menjadi sebuah proses menjadi. Yang absolut tidak hanya dipahami sebagai seluruh proses itu, melainkan juga tujuan dari proses itu sendiri. Hegel lalu memahami yang absolut itu sebagai subjek. Kalau dia itu subjek, tentu ada objeknya. Menurut pemahaman Hegel, objeknya adalah dirinya sendiri. Dalam arti ini, yang absolut adalah pikiran yang memikirkan dirinya sendiri. Subjek yang menyadari dirinya sendiri. Dengan kata lain, yang absolut itu adalah roh. Roh atau subjek yang memikirkan dirinya sendiri. Hegel merumuskan sebuah asas yang termasuk dalam prakata bukunya tentang negara. Semua yang rasional itu real, dan semua yang real itu rasional. Maksudnya, rasio sama luasnya dengan seluruh realitas, maka realitas adalah proses pemikiran atau idea. Kita sudah mencicipi bagaimana Hegel memahami yang absolut. Termasuk dari caranya menguraikan filsafatnya itu sendiri, yang menggunakan istilah dialektika. Istilah dialektika didasarkan dari pengalaman sehari-hari dalam dialog. Dari proses itu kita bisa merumuskan 3 tahap. Tahap pertama adalah sebuah tesis, yang lalu memunculkan tahap kedua atau antitesis. Akhirnya, keduanya diperdamaikan dalam sebuah sintesis. Dalam sintesis, tidak akan terjadi peniadaan, pembatalan dari kedua oposisi, karena munculnya sintesis membuat keduanya tidak berlaku, melainkan juga kedua aspek yang beroposisi disimpan dan diangkat ke taraf yang lebih tinggi. Sebab kebenaran keduanya masih dipertahankan dalam sintesis itu. Kata Jerman yang mencakup seluruh pengertian itu adalah Aufgehoben. Sistem filsafat Hegel lalu diuraikan dalam ketiga tahap. Pertama, idea, kedua, alam, dan akhirnya pada tahap ketiga, yakni roh. Sistem filsafatnya lalu juga dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah logika, yang bagi Hegel berarti metafisika, yang mempelajari hakikat yang absolut pada dirinya sendiri. Kedua adalah filsafat alam, yang mempelajari yang absolut, yang sudah mengalienasikan diri dalam alam. Akhirnya yang ketiga adalah yang mempelajari yang absolut, yang mengenali dirinya kembali. Menurut istilah Hegel, kalau kita mempelajari yang absolut pada dirinya, filsafat alam mempelajari yang absolut bagi dirinya, dan filsafat roh mempelajari yang absolut pada dan bagi dirinya. Dalam salah satu buku karya termasyhur Hegel yang berjudul Fenomenologi Roh, Hegel menjelaskan bahwa kesadaran manusia itu berkembang dari tahap yang paling rendah ke tahap yang paling tinggi. Kesadaran manusia ini merupakan pengenalan diri dari yang absolut, meski semuanya itu bertolak dari pengetahuan yang serba terbatas. Nah, untuk memahami hal itu, Hegel membaginya menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, objek-objek penginderaan berdiri di luar subjek sehingga menghasilkan kesadaran. Nah, hal ini bertolak dari kepastian indrawi atau apa yang dilihat dan apa yang dirasakan. Tahap ini merupakan tahap yang paling dasar. Meski tahap yang paling dasar atau paling bawah, di sini dasar pengetahuannya sangat kaya, tetapi bukan pengetahuan sejati. Karena pengetahuan yang sejati itu melampaui segala yang kelihatan atau melampaui fenomena-fenomena atau apa yang ada di balik fenomena-fenomena itu. Nah, yang di balik fenomena-fenomena itu menjadi kesadaran diri. Nah, pada tahap yang kedua yaitu terjadinya kesadaran diri dan kesadaran sosial. Kesadaran diri itu bertolak dari kesadaran diri yang paling rendah, yaitu hasrat.
Nah, hasrat itu merupakan penguasaan atau pemuasan kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri. Tetapi ketika berhadapan dengan orang lain atau pribadi lain, hasrat ini akhirnya dibatasi. Maka muncullah kesadaran sosial. Atau dalam bahasa Hegel itu kekitaan. Kesadaran sosial ini dijelaskan oleh Hegel dengan satu penjelasan yang sangat termasyhur, yaitu hubungan antara tuan dan budak. Jadi tuan mengenal dirinya dengan cara memaksa kesadaran sendiri sebagai kesadaran yang lain atau kesadaran sosial. Sedangkan budak mengenal diri dalam kesadaran yang lain. Jadi tuan memiliki kesadaran yang paling bawah atau hasrat, sementara budak memiliki kesadaran sosial. Nah, pada tahap ketiga, bentuk kesadaran mencapai sintesis dalam rasio. Kesadaran diri atau kesadaran diri dan kesadaran sosial ini mengalami kontradiktif. Jika kita lihat ada suatu kontradiktif di tahap kedua, yaitu antara kesadaran diri dan kesadaran sosial. Nah, hal ini diatasi dalam tahap ketiga, yaitu dengan menggunakan rasio. Pada tahap ini terjadi pemahaman penuh antara diri sendiri dan kesadaran sosial. Nah, maka akan muncul kesadaran akan universalitas. Dari roh yang sadar diri, sehingga muncul kesadaran moral. Nah, kesadaran moral menurut Hegel dalam institusi-institusi sosial itu merupakan bentuk yang kurang sempurna dari sintesis ini. Nah, yang paling sempurna menurut Hegel adalah kesadaran religius. Ini adalah bentuk sintesis yang benar. Nah, roh absolut itu mengenal dirinya dalam agama. Nah, jika kita bertanya kepada Hegel, agama apa? Hegel pasti menjawab agama Kristen. Karena dalam agama Kristen itu ada roh absolut yang dikenal dalam bahasa Kristiani, yaitu Roh Kudus. Yang berikut Hegelian sayap kiri dan sayap kanan. Hegelianisme itu berpengaruh besar sewaktu dan sesudah hidup Hegel. Berbagai universitas di Jerman dan universitas-universitas lain di Eropa, filsafat Hegel ini diajarkan dan sangat berpengaruh besar terhadap teologi. Namun ada problematika yang ditinggalkan oleh Hegel, yaitu mengenai status yang absolut. Nah, status yang absolut ini terus menjadi bahan diskusi. Di sana ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang absolut itu adalah pribadi yang otonom dari alam, seperti yang diajarkan oleh agama Kristen. Namun di sisi lain, yang absolut itu adalah alam itu sendiri. Nah, murid-murid Hegel itu kemudian berbeda pendapat soal hal ini, yang absolut. Maka muncul dua istilah, yaitu Hegelian sayap kanan dan Hegelian sayap kiri. Nah, Hegelian sayap kanan itu mempercayai atau meyakini tafsiran yang pertama tadi, yaitu yang absolut itu adalah pribadi yang otonom dari alam, seperti yang diajarkan oleh agama Kristen. Nah, ini kita bisa menyebut mereka teisme. Mereka yang percaya, atau mereka yang disebut Hegelian sayap kanan ini meyakini hal itu. Dan yang berikut Hegelian sayap kiri itu menerima tafsiran kedua yang bersifat panteisme. Nah, dalam hal yang paling radikal itu akhirnya sampai pada naturalisme, materialisme, dan ateisme. Nah, mereka menerima tafsiran yang kedua bahwa yang absolut itu adalah alam itu sendiri. Romo dan teman-teman, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya. Di bab ini, bab 8,
kita akan membicarakan tentang kelahiran positivisme, di mana kita juga akan berbicara tentang para filsuf pasca revolusi dan Auguste Comte. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, sedikit cerita tentang positivisme. Positivisme lahir di Prancis pada abad ke-19. Ciri dari positivisme adalah membawa romantisme politis kembali ke agama, dengan lain kata, kembali menghargai dimensi rohani manusia. Tokoh yang paling dikenal dari aliran ini adalah Auguste Comte. Positivisme sendiri menolak metafisika. Bagian pertama, situasi filsafat Prancis pasca revolusi. Revolusi yang diwarnai dengan teror dan pertumpahan darah tidak menjadi gerakan yang sia-sia. Gerakan ini berhasil mengangkat cita-cita lama kebudayaan barat, yakni penegasan akan kebebasan manusia. Namun, apakah itu benar-benar terwujud? Pasalnya, pasca revolusi memunculkan kaum pendukung dan kaum pengkritik revolusi itu sendiri. Di sini kita akan melihat 3 kelompok, entah mereka mengkritik ataupun mendukung revolusi ini, yakni ada kelompok tradisionalis, ada juga kelompok ideolog dan sosialis. Kelompok yang pertama adalah kaum tradisionalis. Kaum tradisionalis mencoba membawa romantisme politis kembali ke ranah agama. Siapa-siapa yang berperan dalam kaum tradisionalis ini, mereka adalah de Maistre, de Bonald, Cantebrayan, dan Lamennais. Berikut pernyataan-pernyataan yang mereka lontarkan. Yang pertama, de Maistre. Reformasi adalah kejahatan terbesar manusia. Oleh karena itu, iman, lebih khususnya iman Katolik sajalah yang mampu menciptakan tatanan dan kemajuan. Sementara ilmu pengetahuan hanya bisa menjelaskan fenomena fisik. Yang kedua, pernyataan dari Cantebrayan. Agama Kristen itu benar dan menghibur. Dan yang berikut, pernyataan dari Lamennais. Agama adalah basis moral masyarakat dan tanpanya masyarakat akan hancur. Dari pernyataan mereka ini, sedikit kesimpulan bahwa kaum tradisionalis adalah kaum pengkritik revolusi. Kelompok yang kedua adalah les idéologues atau kaum ideologi. Mereka memodifikasi pemikiran Condillac, namun mereka menolak Condillac yang mereduksi proses mental manusia, yakni perasaan, memori, memutuskan, dan menghendaki. Tokoh yang termasuk dalam kelompok les idéologues adalah de Tracy, de Volney, dan Cabanis. Menurut mereka, manusia sebenarnya aktif dan tidak pasif dalam menghasilkan pengetahuannya dengan proses mentalnya, yakni perasaan, memori, memutuskan, dan menghendaki. Misalnya, perasaan dan kehendak melahirkan etika. Yang kedua, memutuskan atau keputusan membentuk gramatika dan logika. Kelompok ini juga mempengaruhi seorang filsuf, yakni Maine de Brian. Dia menekankan metode introspeksi untuk mengenal dunia. Dia juga mengganti diktum Kartesian, yakni saya berpikir maka ada, menjadi saya merasa maka ada. Baik, kelompok yang ketiga yang akan kita bahas adalah kaum sosialis. Kaum ini hendak mewujudkan persamaan atau egalit dan persaudaraan atau fraternity. Tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam kaum ini adalah Fourier, Saint-Simon, dan P.J. Proudhon. Yang pertama, pernyataan dari Fourier. Revolusi yang merobohkan kebudayaan berjuis, egois, dan menghancurkan, menciptakan harmonisasi kehidupan dan kohesi sosial, yakni cinta dan kekeluargaan. Phalanx adalah kelompok masyarakat rujukan dari Fourier sendiri, karena di dalamnya ada kompetisi, tetapi harmoni tetap dominan, sehingga tak ada perang. Pandangan ini sering disebut sebagai utopianisme. Yang berikut pernyataan dari Saint-Simon. Pencerahan abad ke-18 telah menghancurkan sistem religius dan feodalisme. Reorganisasi sosial adalah tawarannya, maka ilmu-ilmu alam haruslah diperluaskan ke bidang-bidang sosial kemanusiaan. Kalau sedikit kesimpulan, kedua tokoh ini rasa-rasanya senada dengan kaum tradisionalis.
Tokoh terakhir dari kaum sosialis adalah P.J. Proudhon. Dia dikenal sebagai anarkis karena menolak organisasi sosial dengan pemerintahan sentral. Kritiknya didasarkan pada revolusi yang menciptakan organisasi politik. Menurutnya, harus dialihkan ke organisasi ekonomi yang mana peran negara dihilangkan dan diganti dengan kontrak-kontrak bebas dari individu-individu swasta. Meski demikian, ia dianggap seorang anarkis. Pemikiran ini adalah cikal bakal lahirnya positivisme Auguste Comte. Bagian kedua, Bapak Positivisme Auguste Comte. Sedikit biografi dari Auguste Comte. Auguste Comte lahir di Montpellier pada 19 Januari 1798. Ia melanjutkan studi pada tahun 1814 di Eropa Royal Politik di Paris. Pada tahun 1819, dia bekerja pada Saint-Simon sebagai sekretaris. Dan pada tahun 1822, dia menerbitkan sebuah buku, yakni Prospectus de Travaux Scientifiques Nécessaires pour réorganiser la Société. Pada tahun 1825, dia menerbitkan sebuah buku lagi yang berjudul Système de Politique Positive. Dan pada tahun 1842, bukunya yang berikut dia terbitkan berjudul Cours de Philosophie Positive. Auguste Comte meninggal pada 5 September 1857 di Paris. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, aliran filsafat positivisme diperkenalkan oleh Comte. Positivisme akar katanya adalah positif, tetapi di berbagai literatur yang ditulis oleh Comte, ia sering menggunakan filsafat positif. Filsafat itu sendiri adalah sistem umum tentang konsep-konsep manusia, sementara positif adalah teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati atau faktual. Comte berpendapat pengetahuan tidak boleh melampaui fakta-fakta atau yang teramati. Jelas, dari pernyataan ini, yang ditolak positivisme adalah metafisika. Nah, teman-teman, berikut ini bisa kita lihat di dalam bagan apa yang menjadi ciri khas dari positivisme, yakni menolak yang metafisika. Comte menolak sama sekali ide das Ding en Sinn atau pengetahuan lain yang melampaui fakta seperti etika, teologi, dan seni. Yang berikut kita masuk pada perkembangan sejarah manusia melalui 3 tahap. Perkembangan sejarah manusia ini diprakarsai oleh Auguste Comte. 3 tahap yang dimaksudkan adalah tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Yang pertama kita lihat tahap teologis. Menurut Comte, tahap teologis merupakan pencarian akan background dari peristiwa-peristiwa alam dan menemukan kekuatan-kekuatan adi kodrati. Dalam tahap ini, ia membaginya dalam 3 subbagian. Yang pertama, tahap fetisisme atau animisme. Inilah adalah anggapan bahwa semua objek itu berjiwa, berkehendak, dan berhasrat. Lalu yang kedua, tahap politeisme. Di sini Comte menjelaskan tentang kekuatan-kekuatan alam itu diproyeksikan dalam rupa dewa-dewa. Lalu berlanjut pada tahap yang berikut, yaitu tahap monoteisme. Yaitu dewa-dewa itu dipadukan menjadi satu kekuatan adikodrati yang disebut Allah. Baik, itu yang pertama, tahap teologis. Lalu tahap metafisik. Tahap metafisik ini dijelaskan oleh Comte sebagai kekuatan adikodrati atau kekuatan adikodrati yang pertama pada tahap teologis itu diubah menjadi abstraksi-abstraksi metafisik. Yang menjadi fokus adalah entitas-entitas abstrak yang metafisik. Lalu yang berikut, tahap ketiga yang merupakan perkembangan sejarah manusia itu adalah tahap positif. Menurut Comte, tahap positif ini adalah pikiran manusia berkembang dan fokusnya adalah hal-hal faktual yang sebenarnya bekerja menurut hukum-hukum umum. Pada tahap ini, ilmu pengetahuan mendapat perhatian dalam perkembangannya. Ilmu pengetahuan tidak hanya melukiskan sesuatu yang real, tetapi juga bersifat pasti dan berguna.
Berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk organisasi sosial. Tahap-tahap yang sebelumnya telah kita bahas, 3 tahap itu, tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif dalam perkembangan mental manusia itu, dibawa oleh Comte ke dalam ranah perkembangan organisasi sosial. Yang pertama, tahap teologis. Bagi Comte, dalam tahap teologis ini dihubungkan dengan absolutisme, misalnya otoritas absolut, raja, dan golongan militer. Lalu tahap metafisik. Tahap metafisik ini perkembangan yang kedua, di mana absolutisme dihancurkan dan diganti dengan kepercayaan akan hak-hak abstrak rakyat dan hukum. Lalu berkembang lagi pada tahap positivisme atau tahap positif, di mana organisasi masyarakat dan industri menjadi pusat perhatian. Muncul kekuasaan elit intelektual dan ekonomi menjadi primadona. Berikutnya kita masuk pada klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Comte. Menurut Comte, semua ilmu pengetahuan memusatkan diri pada kenyataan faktual. Dan karena kenyataan faktual itu berbeda-beda, harus ada perbedaan sudut pandang dari ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, Comte membagi ilmu pengetahuan itu dalam 6 ilmu dasar. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu banyak yang kita rasakan saat ini, ternyata bagi Comte, semuanya berawal dari 6 ilmu dasar. Ke-6 ilmu ini diurutkan sedemikian rupa, mulai dari yang paling abstrak ke yang paling konkret. Yang lebih kemudian tergantung pada yang terdahulu. Ke-6 ilmu ini adalah matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan sosiologi. Jadi urutannya itu dari yang paling abstrak sampai yang paling konkret. Yang lebih kemudian tergantung pada yang terdahulu. Misalnya matematika lebih abstrak daripada astronomi, dan astronomi tergantung pada matematika. Fisiologi dan biologi tergantung pada kimia, dan lebih abstrak daripada sosiologi, dan diandaikan oleh sosiologi. Dari klasifikasi 6 ilmu dasar tersebut, matematika adalah pangkal dan model metode ilmiah bagi ilmu-ilmu lainnya. Sebaliknya, sosiologi menurut Comte adalah ilmu pengetahuan terakhir dari ke-6 ilmu itu, dan berkembang sesudah ilmu-ilmu lain menjadi matang. Namun, baru dalam sosiologi, ilmu-ilmu lain mencapai tahap positifnya, secara penuh memakai metode ilmiah untuk menyelidiki fakta yang paling konkret, yakni perilaku sosial manusia. Nah, karena sosiologi adalah ilmu terakhir dalam klasifikasi 6 ilmu dasar yang dijelaskan oleh Comte, maka sosiologi disebut juga sebagai puncak ilmu. Secara historis, sosiologi adalah ilmu pengetahuan terakhir yang muncul, dan karena muncul dalam tahap positif, sosiologi sudah bersih dari macam-macam kepercayaan teologis dan filosofis, sehingga menjadi ilmu yang paling matang dalam menjelaskan realitas. Secara metodologis, sosiologi berada di puncak, sebab ia menyelidiki dalam kehidupan sosialnya beserta aneka kebutuhannya. Artinya, segala pendekatan ilmiah mengabdi sosiologi untuk menjelaskan objeknya. Bukan dalam artian meleburkan ilmu-ilmu lain dalam sosiologi, melainkan sosiologi dapat mengorganisir mereka untuk berfungsi menjelaskan objek kajiannya. Berikutnya kita masuk pada pandangan Comte mengenai intelektual sebagai elit penguasa. Bagi Comte, para filsuf positivitas dan para ilmuwan dianggap sebagai pemilik pengetahuan sejati. Di sini Comte tidak mendukung demokrasi. Baginya massa rakyat tidak tahu apa-apa. Comte juga menempatkan para elit positivitas sebagai pengganti para elit rohaniwan gereja untuk berperan dalam masyarakat positif.
Peran ini absolut sebagai organisator pengontrol masyarakat. Comte melukiskan ini dengan kosakata agama Katolik Roma. Elit positivitas itu seperti para imam agung ilmu pengetahuan yang menggantikan posisi paus dan uskup dalam gereja. Kemudian dari pandangan itu, Comte sendiri terang-terangan ingin mendirikan agama baru, yang disebutnya agama kemanusiaan atau agama positivitas. Dalam agama ini, moralitas tertinggi adalah cinta dan pengabdian kepada manusia. Allah abad pertengahan diganti dengan kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud di sini adalah kemanusiaan huruf besar. Dan semua unsur dalam agama baru yang ingin dibuat Comte itu paralel dengan unsur-unsur ritual agama Katolik. Lalu yang terakhir kita masuk pada metafisika implisit dalam positivisme. Dari filsafat Comte dapat disaksikan sebuah gejala yang ganjil dari pikiran manusia. Metode-metode positivitas ini memang ampuh untuk menghancurkan metafisika dan teologi tradisional, melalui klaim bahwa pengetahuan yang benar itu hanya mengenai yang faktual. Radikalisasi macam ini memang nampak dalam rekonstruksi historis Comte, bahwa positif merupakan tahap paling final untuk memahami kenyataan. Hal ini mau menjelaskan bahwa Comte dengan ajaran ini sedang diam-diam bermetafisika. Jadi, dia surut kembali ke tahap metafisika yang dikritiknya sendiri. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.